Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinular. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-21 dengan judul Pemberontakan Lembu Sora. Dalam seri ke-611 ini didukung oleh para pemain. Wahyu sebagai kepala desa, Refli Lubis sebagai Demung Wira, Narto Pantul sebagai Rawedeng, Heri sebagai Rayuyu, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Demung Wira terus menggebrak kudanya menuju desa Segalu. 2 hari 2 malam semenjak meninggalkan pintu gerbang Majapahit, Demung Wira terguncang-guncang di atas punggung kudanya. Sebenarnya dia merasa berat meninggalkan Majapahit karena keluarganya masih berada di sana. Tapi jalan itu mesti ditempuh. Maka setelah melewati beberapa buah desa yang terletak di kaki Gunung Brahma, akhirnya Demung Wira memasuki desa Segalu. Demung Wira segera menemui kepala desa Segaluh yang masih mempunyai hubungan sanak famili dengannya. Kepala desa Segaluh masih adik kandung orang tua laki-lakinya. Kehadiran Demung Wira disambut dengan ramah dan penuh pengertian. Demung Wira segera menceritakan peristiwa yang dialaminya di Majapahit. Kepala desa Segaluh manggut-manggut dan wajahnya menunjukkan rasa keprihatinan. Kalau begitu persoalan yang sedang kau hadapi, ini termasuk persoalan yang cukup gawat, Demung Wira. Sayang sekali mengapa harus terjadi. Benar, Paman. Sebenarnya saya juga menyayangkan.
Tapi mau bagaimana lagi? Sudah kepalang basah. Istana Majapahit banyak dihuni oleh manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab. Dan celakanya, mereka itu terlalu pintar untuk mencari muka di depan Gusti Prabu. Kami seringkali terpojok, Paman. Kami tahu, cepat atau lambat, kami pasti akan tersingkir. Itulah sebabnya saya menempuh jalan ini, Paman. Lalu bagaimana tanggapan dari Gusti Lembusora sendiri? Saya belum bertemu dengan beliau, Paman. Beliau masih berada di dalam penjara. Kedudukan beliau pasti jauh lebih sulit sekarang. Benar, Paman. Kasihan Gusti Lembusora. Gusti Prabu pasti mencabut keputusannya untuk membebaskan beliau. Dan sekarang ini, beliau tidak mempunyai siapa-siapa lagi. Kedudukan beliau jelas lebih sulit sekarang, Paman. Baiklah, Demung Wira. Untuk sementara kau bisa bersembunyi di Segaluh. Kau bisa tinggal di rumahku. Tapi ya terus terang, aku tidak bisa menjamin keselamatanmu. Saya hanya butuh tempat untuk berteduh sementara waktu, Paman. Saya tidak mungkin bersembunyi di Segaluh seterusnya. Mungkin saya harus mencari tempat yang lebih aman. Di mana kira-kira, Paman? Adakah tempat yang sangat baik untuk persembunyian? Ada Demung Wira, ada. Di sana, di lereng-lereng Gunung Brahma. Tempat itu jarang sekali dijamah manusia. Hutannya masih lebat. Tapi apa mungkin kau bersembunyi di sana? Mengapa tidak mungkin, Paman? Sekarang ini saya menjadi buron pemerintah Majapahit. Saya harus mendapatkan tempat yang aman untuk persembunyian. Saya tidak ingin ditangkap oleh prajurit-prajurit Majapahit dan menjadi mangsa algojo ketidakadilan, Paman. Ya, baiklah Demung Wira. Itu kita pikirkan nanti saja. Sekarang yang penting kau istirahat. Wajahmu kuyu, tubuhmu lesu. Kau pasti kurang tidur. Nah, tidurlah. Iya, Paman. Terima kasih. Saya memang membutuhkan istirahat barang sejenak. Maka demikianlah, Demung Wira bersembunyi di rumah kediaman pamannya, kepala desa Segaluh. Malam berikutnya, Rawedeng, Rayuyu, Rabanyak, dan Rapangsa dengan disertai 200 orang prajurit Majapahit sudah tiba di perbatasan desa Segaluh. Nah, kita sudah sampai di Segaluh, Rayuyu. Kita langsung saja ke rumah kepala desanya. Mungkin dia bisa memberikan keterangan, Rawedeng. Nah, itu ada orang lewat. Coba kau tanya di mana rumah kepala desa, Rayuyu. Hei, kemari kau. Iya kau. Kau yang kumaksudkan. Kemari cepat. Ada apa, Tuan? Kau tahu di mana rumah kepala desa Segaluh? Tahu, Tuan. Di sana rumahnya. Di sebelah sana. Di mana? Apa kami harus mengikuti jalanan berbatu ini? Iya, Tuan. Ikuti saja terus jalanan berbatu ini. Iya. Tuan nanti akan tiba di sebuah perapatan jalan. Tuan ambil saja arah ke kiri. Rumah kepala desa kami terletak di ujung jalan. Di halaman ada sebuah pohon yang besar, Tuan. Iya, cukup. Kau boleh pergi sekarang. Oh, terima kasih, Tuan. Terima kasih. Nah, Rayuyu. Iya. Ayo, kerahkan prajurit-prajurit untuk berangkat. Kita harus menemui kepala desa. Hei, kita berangkat. Ayo teruskan perjalanan kita. Waduh, celaka. Mereka itu pasti prajurit-prajurit Majapahit. Celaka. Aku harus segera memberitahu kepala desa. Prajurit-prajurit itu pasti mencari Gusti Demung Wira.
Mudah-mudahan saja mereka tidak segera menemukan rumah kepala desa. Mereka telah berhasil kukecoh. Mereka telah kutipu. Tapi aku tidak boleh tinggal diam. Ya, aku harus segera melaporkan hal ini kepada kepala desa. Dialah, kurang ajar. Orang itu pasti menipu kita, Rawedeng. Mana itu rumah kepala desa, mana? Tidak ada apa-apa di sini. Kita hanya menemukan daerah Tegalan. Kurang ajar. Kalau bertemu lagi akan kucincang tubuhnya. Keparat. Kalau sampai gagal menangkap Demung Wira, desa Segaluh akan kubumi hanguskan. Desa Segaluh harus ikut bertanggung jawab. Kurang ajar. Aku tidak sudi menjadi permainan seperti ini. Ayo Rayuyu, kita cari lagi rumah kepala desa. Seret saja seorang warga desa dan paksa menunjukkan rumah kepala desanya. Iya. Cepat buka pintunya, Bapak. Ada berita penting. Cepat, Bapak, buka pintunya. Bapak kepala desa. Ada berita penting. Ada prajurit-prajurit Majapahit. Apa katamu? Prajurit-prajurit Majapahit? Benar, Bapak kepala desa. Saya telah menemukan mereka di perbatasan desa Segaluh. Berapa jumlah mereka seluruhnya kira-kira? Kira-kira mereka berjumlah 200 orang, Bapak. Mereka mencari rumah Bapak kepala desa. Tapi saya telah mengecoh mereka. Saya tidak berani menunjukkan rumah kepala desa. Karena kedatangan mereka sepertinya tidak bermaksud baik, Pak. Mungkin mereka mencari Gusti Demung Wira, Pak. Kau tidak mengatakan bahwa Demung Wira berada di rumahku, bukan? Oh, tidak, Pak kepala desa. Saya tidak mengatakannya. Saya tidak berani mengatakannya, Pak. Bagus. Sekarang pergilah. Kumpulkan para petugas keamanan. Dan kita bersikap biasa-biasa saja. Tenang saja. Biar aku yang akan menghadapi mereka. Baik, Pak kepala desa. Warga desa itu kemudian melangkah pergi. Tak lama kemudian Demung Wira muncul dari ruangan biliknya. Demung Wira nampaknya mendengar apa yang tadi diutarakan oleh warga desa. Saya tahu prajurit-prajurit Majapahit pasti menyusul saya, Paman. Tapi tidak secepat ini. Dari mana mereka tahu bahwa saya berada di desa Segaluh ini, Paman? Mungkin mereka tahu bahwa kau memang berasal dari desa Segaluh ini, Demung Wira. Itulah sebabnya mereka mencarimu kemari. Lalu sekarang bagaimana, Paman? Saya tidak mungkin tinggal terus di sini. Saya tidak ingin melibatkan Paman dan warga desa Segaluh. Saya harus segera pergi dari sini. Di mana kira-kira ada tempat persembunyian yang aman untuk saya, Paman? Seperti yang sudah kukatakan beberapa waktu yang lalu, Demung Wira. Jika kau terus mengikuti jalanan berbatu di depan itu, kau akan tiba di sebuah sungai kecil.
kau bisa menyeberangi sungai itu. Dan selanjutnya kau tinggal mengikuti jalanan setapak. Jalanan setapak itu akan mengantarmu ke lereng-lereng Gunung Brahma. Nah, di sanalah kau bisa beristirahat dan bersembunyi dengan aman. Takkan ada seorang pun tahu tempat itu. Kalau begitu, baik, Paman. Saya akan berangkat sekarang. Dan maaf, karena saya telah mengganggu Paman. Tidak apa, Demung Wira. Kau masih sanak pamiliku. Dan kau adalah seorang penggawa kerajaan Majapahit yang sudah berbuat banyak untuk negeri ini. Kami mempunyai kewajiban untuk melindungimu. Nah, pergilah Demung Wira. Mumpung prajurit-prajurit itu belum sampai kemari. Demung Wira segera melompat ke halaman, dan tak lama kemudian tubuhnya sudah ditelan oleh cahaya kegelapan malam. Dia terus berlari-lari kecil meninggalkan rumah kepala desa, makin lama makin jauh, dan memang benar dia segera dapat menemukan sebuah sungai kecil yang airnya sangat bening dan dingin. Demung Wira menyeberangi sungai kecil itu, kemudian naik ke atas tebing. Tiba-tiba dari jauh dia mendengar derap ratusan orang-orang berkuda. Demung Wira menghentikan langkahnya, dan dia dapat melihat prajurit-prajurit Majapahit membawa obor. Dia tahu mereka bermaksud mencarinya di rumah kepala desa. Apa benar rumah ini adalah rumah kepala desa Segaluh? Benar, Tuan. Dan hambalah kepala desa Segaluh. Bagus, bagus. Memang sebaiknya kau segera memberikan keterangan yang jelas kepada kami. Kami membutuhkan bantuanmu, kepala desa. Dan kami harap kau menjawab setiap pertanyaan kami tanpa berbelit-belit. Pertanyaan apa yang harus kami jawab, Tuan? Apakah ada persoalan yang sangat penting sehingga tuan-tuan datang ke desa Segaluh? Dengar, kepala desa. Buka telingamu lebar-lebar. Kami datang ke desa Segaluh mencari seorang buron. Dan kau pasti mengenal siapa orang itu. Maaf, Tuan. Saya sudah lama sekali menjadi kepala desa Segaluh ini. Tapi ya selama itu pula saya tidak pernah menjalin hubungan dengan seorang buron. Siapa orang yang Tuan maksudkan? Orang yang kumaksudkan adalah Demung Wira. Bukankah dia berasal dari desa Segaluh? Dan bukankah kau masih sanak pamili Demung Wira? Jawab pertanyaanku dengan jujur. Benar, Tuan. Demung Wira memang masih sanak pamili hamba. Demung Wira masih keponakan hamba sendiri. Tapi bukankah dia bekerja di istana Majapahit? Mengapa tuan-tuan mencari kemari? Jangan berpura-pura, kepala desa. Demung Wira sekarang menjadi buron pemerintah Majapahit. Dia telah membunuh Mahisa Taruna. Dan dia telah menghasut prajurit-prajurit Majapahit untuk menentang Gusti Prabu. Maka sebaiknya kau bekerja sama dengan kami. Tak ada gunanya kau melindungi Demung Wira. Dan jika sampai kau berani melakukannya, artinya kau telah berani menentang pemerintah Majapahit. Kau pasti tahu ganjaran apa yang bakal kau terima. Maaf, Tuan. Hamba sama sekali tidak pernah bertemu dengan Demung Wira semenjak Demung Wira bekerja di Majapahit. Dan selama ini hamba tidak pernah pergi kemana-mana, Tuan. Hei, kepala desa. Kau harus memberikan keterangan yang benar. Hamba sudah mengatakan apa adanya, Tuan. Hamba sudah memberikan keterangan yang sebenarnya. Bohong! Dusta! Aku mendapat keterangan dari salah seorang warga desamu. Katanya Demung Wira belum lama pergi kemari. Katanya dia bersembunyi di rumahmu. Nah, sekarang mana Demung Wira? Bawa dia kemari. Dan kami akan segera menyeretnya ke Majapahit. Dia harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Maaf, tuan-tuan. Barangkali tuan-tuan terpaksa kecewa.
Tapi hamba sudah mengatakan yang sebenarnya. Hamba sama sekali tidak tahu menahu persoalan Demung Wira. Sekalipun dia keponakan hamba. Tapi kalau memang dia berbuat salah terhadap pemerintah Majapahit, hamba akan serahkan kepada tuan-tuan. Tapi ya, sayang sekali, hamba tidak pernah bertemu dengan Demung Wira, Tuan. Lalu bagaimana dengan keterangan salah seorang warga desamu itu, Kepala Desa? Apakah dia juga berbohong kepada kami? Apakah sudah menjadi kebiasaan warga desa Segaluh berbuat bohong? Berlaku dusta begitu? Mungkin dia telah salah lihat, Tuan. Demung Wira tidak pernah pergi ke desa Segaluh, apalagi bersembunyi di rumah hamba. Mungkin warga desa itu salah lihat, Tuan. Rayuyu, iya. Tangkap kepala desa itu, ikat di bawah pohon, cambuk dia sampai mengaku, cambuk dia, cambuk terus sampai mulutnya berkata benar. Beberapa orang prajurit Majapahit menyergap kepala desa Segaluh. Kedua belah tangannya diikat di bawah pohon. Rawedeng melompat dari punggung kudanya. Tangan kanannya menyambar sebuah cambuk rotan, kemudian melangkah mendekati kepala desa. Bibirnya menyungging senyuman manis tapi kejam. Jadi kau masih keras kepala, tidak mau menunjukkan di mana tempat persembunyian Demung Wira? Ampun, Gusti. Hamba memang tidak tahu. Bohong! Kau telah berbohong kepadaku. Kau pasti tahu di mana tempat persembunyian saudaramu itu. Katakan cepat, sebelum aku naik darah. Sebelum darahku naik sampai ke ubun-ubun. Cepat katakan, jika kau ingin selamat. Ampun, Gusti. Apa yang harus hamba katakan? Hamba benar-benar tidak tahu, Gusti. Hamba tidak mempunyai sangkut paut apa-apa dengan Demung Wira. Dia memang masih sanak famili hamba. Tapi hamba sama sekali tidak tahu bahwa dia pergi dari Majapahit. Dusta! Dusta! Inilah upahnya orang yang pernah berdusta kepada pemerintah Majapahit. Rawedeng mengayunkan cambuk bertubi-tubi ke tubuh kepala desa Segaluh. Kepala desa yang sudah lanjut usia itu mengerang kesakitan. Badannya sampai gemetaran. Tapi Rawedeng tidak peduli lagi. Dia benar-benar telah termakan oleh sifat kekejamannya. Mampus kau kepala desa. Iya! Aduh, ampun, Gusti. Mengapa hamba diperlakukan seperti ini, Gusti? Apa kesalahan hamba? Ampun, Gusti. Kesalahanmu ialah karena kau tidak mau memberikan keterangan kepada kami. Ini belum seberapa, kepala desa. Jika kau masih tetap menyembunyikan Demung Wira dan tidak mau membantu kami, nyawamu akan segera melayang. Ampun, Gusti. Hamba ingin membantu Gusti. Tapi aduh, bagaimana? Hamba benar-benar tidak tahu sesuatu pun mengenai Demung Wira. Salah seorang warga desamu mengatakan, kepala desa, bahwa Demung Wira pernah datang ke rumahmu ini. Dan orang itu juga mengatakan bahwa kau sengaja memberikan perlindungan kepada Demung Wira. Bagaimana ini? Mana yang benar? Ampun, Gusti. Hamba warga desa itu pasti salah lihat. Hamba sama sekali tidak pernah bertemu dengan Demung Wira. Sungguh, Gusti. Jangan dengarkan keterangan warga desa itu.
Barangkali dia memberikan keterangan hanya karena rasa takut. Dan keterangan seperti itu jelas tidak dapat dipertanggungjawabkan, Gusti. Tutup mulutmu. Kau pintar ngoceh. Kau pintar berbicara. Aku lebih percaya keterangan yang diberikan warga desamu itu daripada pengakuanmu. Sekarang tinggal bagaimana kau sendiri. Kau ingin selamat atau kau ingin mampus di tanganku? Sebab ketahuilah kepala desa, kami semua ditugaskan menangkap kembali Demung Wira. Demung Wira telah membuat kesalahan besar terhadap pemerintah Majapahit. Dan kami semua ditugaskan untuk membawanya kembali ke Majapahit dalam keadaan hidup atau mati. Karena itu, siapa saja yang berani memberikan perlindungan kepada Demung Wira, dan siapa saja yang tidak mau membantu usaha kami menangkap Demung Wira, itu sama halnya menentang pemerintah Majapahit. Nah, kau tidak usah berpanjang lebar mengemukakan alasanmu, kepala desa. Kau pasti sengaja memberikan perlindungan kepada saudaramu itu. Tapi bukankah hal itu perbuatan tolol? Mungkin Demung Wira bisa selamat. Tapi bagaimana dengan nasibmu? Nasib keluargamu? Dengar, kepala desa. Jika kami gagal menemukan Demung Wira di desa ini, maka dalam waktu sekejap, Segaluh akan kami bumi hanguskan. Ampun, Gusti. Janganlah Gusti memaksa hamba untuk memberikan keterangan yang tidak pernah hamba ketahui, Gusti. Bagaimana hamba dapat memberikan keterangan? Hamba sudah mengatakan secara jujur, Gusti. Hamba tidak berbohong di hadapan Gusti. Orang tua seperti kau tidak pantas diberi hidup. Minggir, Rayuyu. Kalian semuanya minggir. Aku akan membereskan si tua bangka ini. Aku tidak ingin dipermainkan. Aku tidak ingin dilecehkan oleh kepala desa yang bodoh dan celaka ini. Minggir semuanya. Dan lihat apa yang akan kulakukan terhadap manusia tolol ini. Rawadeng nampaknya sudah tidak sabar lagi. Dia segera mencabut kerisnya. Sementara Rayuyu, Rabanyak dan Rapangsa, serta beberapa orang prajurit yang mengerumuni kepala desa, segera bergerak menepi. Selanjutnya mereka hanya mengawasi saja apa yang akan dilakukan oleh Rawadeng. Rawadeng mengangkat kerisnya tinggi-tinggi ke udara. Kemudian dia berpaling ke arah kepala desa. Lihat, kepala desa. Kau tentunya tidak ingin mati konyol, bukan? Ampun, Gusti. Mengapa hamba harus bernasib semalang ini? Hamba benar-benar tidak tahu mengenai Demung Wira, Gusti. Ya, bagus. Kau memang tidak tahu di mana tempat persembunyian Demung Wira. Artinya kau tidak dapat membantu kami, bukan? Nah, karena itu kau harus membayar mahal. Kau harus membayar dengan nyawamu. Tubuh kepala desa Segaluh menggelepar sekarat. Dadanya memuncratkan darah segar begitu ujung keris Rawadeng menembusnya. Dan beberapa saat kemudian, tubuh itu pun terkulai, tak berdaya, tak bernyawa lagi. Dia sudah mati, Rawadeng. Ya, biarlah dia mati. Orang seperti ini sudah sepantasnya mati. Rayuyu, bagaimana orang-orang yang berada di dalam rumah? Maksudku, keluarga kepala desa goblok ini. Mereka kami ikat. Semuanya ada 3 orang. Seorang wanita, mungkin itu istrinya, dan 2 orang lagi laki-laki. Semuanya kami ikat erat-erat
dan kami sumpal mulutnya dengan kain. Bagus. Sekarang bakar rumah kepala desa ini. Bakar bersama seluruh isinya. Biarkan orang-orang itu menjerit-jerit kesakitan dilanda api. Sebentar lagi tubuh mereka akan hangus menjadi arang. Cepat kerjakan Rayuyu. Rabanyak, Rapangsa, bantu Rayuyu membakar rumah itu. Rayuyu, Rabanyak, dan Rapangsa segera bergerak dengan gesit. Tangan mereka menyambar obor, kemudian melemparkannya ke atas atap rumah. Dan sebentar kemudian, api sudah menjalar kemana-mana. Dalam waktu tidak terlalu lama, rumah kepala desa Segaluh sudah dilahap api. Dan api itu membumbung tinggi sampai ke udara, membakar ranting-ranting pohon di sekitarnya. Sungguh malang nasib keluarga kepala desa Segaluh. Istri dan 2 orang sanak familinya hangus terbakar di dalam lautan api. Rawedeng kembali naik ke atas punggung kudanya, diikuti Rayuyu dan yang lainnya. Sekarang mari kita bakar seluruh desa ini. Kita bumi hanguskan Rayuyu. Tapi jangan lupa, kita masih harus terus mencari Demung Wira. Ayo cepat, ambil obor-obor itu. Kita buat desa Segaluh menjadi lautan api. Dalam waktu sekejap, desa Segaluh menjadi lautan api. Rawedeng dan prajurit-prajurit Majapahit membakar hampir seluruh rumah di desa itu. Teriakan orang-orang membuat gaduh riuh suasana malam itu. Ada yang berlari, ada yang berusaha memadamkan api, ada yang berusaha menyelamatkan anak-anaknya. Sementara itu, Demung Wira yang sedang dalam perjalanan menuju lereng Gunung Brahma mendadak berhenti. Dia melihat cahaya merah di bawahnya, cahaya kobaran api yang bernyala-nyala. Mulut Demung Wira mendesis perlahan. Kurang ajar. Prajurit-prajurit Majapahit itu telah membakar desa Segaluh. Oh, maafkan aku, Paman. Maafkan aku. Aku telah membawa malapetaka besar di kampung halamanku sendiri. Aku benar-benar tidak menduga bahwa mereka akan berbuat sekejam itu. Hai Ramapati, mengapa kau kerahkan prajurit-prajuritmu untuk membakar desa? Kau benar-benar tidak berwatak satria. Mengapa kau sampai hati membunuh dan membakar desa? Kurang ajar kau. Suatu saat aku akan membalas perbuatan kejam ini. Suatu saat Demung Wira akan membuat perhitungan dengan prajurit-prajuritmu. Oh. Nampaknya Demung Wira sudah melarikan diri, Rawedeng. Dia sudah tidak ada lagi di desa ini. Kami sudah mencarinya ke sana kemari, segala pelosok desa ini. Tetapi kami tidak berhasil menemukannya. Bagaimana sekarang, Rawedeng? Keparat. Kita memang harus gagal lagi. Kalau begitu baiklah. Kita kembali saja ke Majapahit. Kita laporkan peristiwa desa Segaluh ke hadapan Gusti Ramapati. Tapi aku yakin Demung Wira bersembunyi tidak jauh dari tempat ini. Benar, Rawedeng. Sebaiknya kita mengadakan persiapan lebih matang untuk menggerebek daerah di sekitar desa Segaluh ini, Rawedeng. Nah, Rayuyu, Rabanyak, dan kau Rapangsa. Ayo, kerahkan prajurit-prajuritmu. Kita kembali ke Majapahit. Hiya, hiya, hiya. Ayo, kita tinggalkan tempat ini.
Kita kembali ke Majapahit. Iya. Sementara itu, Arya Kamandanu dan Sakawuni juga sudah mendengar peristiwa mengenai Demung Wira sehubungan dengan pembunuhan Mahisa Taruna. Beberapa orang prajurit kepercayaannya telah melaporkan kepadanya. Arya Kamandanu kelihatan sangat prihatin, demikian pula Sakawuni. Aku tidak menduga Demung Wira akan berbuat nekat seperti itu. Aku juga sangat terkejut mendengar berita ini, Kakang. Tapi kukira Demung Wira mempunyai alasan yang kuat sehingga dia membunuh Mahisa Taruna. Mungkin dia telah masuk dalam perangkap atau jebakan yang sengaja dipasang oleh seseorang, Kakang. Benar, Wuni. Sekarang aku baru menyadari bahwa surat gelap itu ternyata ada buntutnya. Mungkin memang sengaja ada seseorang bermaksud menjebak Demung Wira. Dan sekarang ternyata jebakannya itu berhasil dengan baik. Demung Wira menjadi korban. Bukan hanya Demung Wira, Kakang. Kita semua menjadi korban. Majapahit ikut menjadi korban. Demikian pula Paman Lembu Sora adalah orang yang paling menjadi korban. Oh, kasihan beliau. Beliau harus diberitahu soal ini, Buni. Beliau harus mendengar peristiwa yang menyangkut diri anak buahnya. Siapa yang harus memberitahu, Kakang? Penjara dijaga ketat. Tidak seorang pun diperbolehkan masuk untuk menengok Paman Lembu Sora. Aku harus ke penjara untuk menemui Paman Lembu Sora. Oh, apakah hal itu tidak terlalu bahaya, Kakang? Kalau sampai kau tertangkap atau kehadiranmu terlihat orang, hal itu bisa menimbulkan kecurigaan bermacam-macam. Kita bisa dituduh bersekongkol dengan Demung Wira. Iya, memang benar, Wuni. Tapi biar bagaimanapun juga, Paman Lembu Sora harus tahu. Dan aku mempunyai kewajiban untuk memberikan keterangan kepada beliau. Kukira sekarang ini adalah saat yang paling tepat untuk pergi ke penjara. Baiklah, Kakang. Tapi berhati-hatilah. Jangan sampai kehadiranmu diketahui oleh anak buah Paman Ramapati. Aku akan menyusup dari arah belakang. Aku pergi dulu, Wuni. Baik, Kakang. Tapi jangan terlalu lama. Yang penting, Paman Lembu Sora tahu. Jangan membuang-buang waktu di penjara. Begitu kau sudah selesai melaporkan peristiwa itu, sebaiknya kau segera kembali, Kakang. Arya Kamandanu melangkah menyeberangi ruangan pendopo. Sakawuni mengantarkan sampai di pintu halaman. Arya Kamandanu berdiri sejenak. Matanya terpejam dan wajahnya menjadi tegang. Terasa pusarnya menjadi dingin. Tiba-tiba kakinya menggebrak bumi dan saat berikutnya Arya Kamandanu berlari bagaikan terbang di atas permukaan tanah. Paman Lembu Sora. Saya datang, Paman. Oh, kau Kamandanu. Ada apa? Bagaimana kau bisa masuk kemari? Saya menyusup melalui gapura belakang, Paman. Pasti ada sesuatu yang penting yang ingin kau sampaikan kepadaku. Benar, Paman. Dan hal ini menyangkut Demung Wira. Arya Kamandanu segera menceritakan perihal Demung Wira.
bahwa Demungwira telah membunuh Maisa Taruna dan sekarang menjadi buron pemerintah Majapahit. Lembu Sora nampak sangat terpukul mendengar apa yang baru saja dipaparkan oleh Arya Kamandanu. Wajahnya menjadi murung dan matanya berkaca-kaca. Demungwira, Demungwira, mengapa kau menempuh jalan itu? Bukankah Gajah Biru sudah memberikan contoh? Berapa kali aku berkata kepadamu, tapi akhirnya kau terperangkap juga. Kau terperangkap oleh nafsumu sendiri. Saya kira Demungwira mempunyai alasan yang cukup kuat, Paman Nembusora. Apapun alasan yang digunakan oleh Demungwira, aku tidak bisa menerimanya, Kamandanu. Dia tidak boleh membunuh semau-maunya, apalagi membunuh Maisa Taruna, putra kesayangan Nyai Kebo Anabrang. Aku tahu, Demungwira bermaksud membelaku. Sebelumnya dia sudah datang ke penjara ini, dan dia juga mendengar apa yang kukatakan dengan jelas. Tapi rupanya dia tidak mau mengikuti nasihat dan petunjuk-petunjukku. Dia memilih caranya sendiri, cara yang brutal, cara yang biasa ditempuh oleh manusia berhati binatang. Saya menjadi sedih, Paman. Mengapa kita tidak bisa bersatu? Sekarang Demungwira pergi dan mengikuti jejak Gajah Biru ataupun Kakang Ranggalawe. Setelah bersusah payah berjuang menegakkan negeri Majapahit, akhirnya satu persatu mereka pergi. Dan sekarang kita hampir tidak mempunyai kawan lagi, Paman Nembusora. Dengar, Kamandanu, ada yang ingin kukatakan kepadamu. Ya, Paman. Jika kita ingin berjuang, kita tidak memerlukan kawan. Tapi itu bukan berarti kita menolak kehadiran seorang kawan. Maksudku, kita bisa berjuang kapan saja, di mana saja, baik sendirian ataupun dengan teman-teman kita. Jika kita mau berjuang dengan mengandalkan kawan, maka akhirnya kita akan mandek di jalan. Perjuangan itu mempunyai arti yang luas, Kamandanu. Yang penting kita mempunyai maksud-maksud baik terhadap Majapahit. Yang penting kita benar-benar mencintai negeri ini dan menghormati Gusti Prabu sebagai pucuk pimpinan. Iya, Paman. Hanya kadangkala saya menjadi bingung. Apa yang terjadi seringkali membuat kita semua kecewa. Apa yang terjadi seringkali bertentangan dengan keinginan kita semula. Alangkah tenangnya, alangkah damainya Majapahit ini kalau kita semua bersatu padu. Jika kita semua bersatu, sayak saeko proyo. Jika kita satu hati dan satu perbuatan, saya yakin dalam waktu singkat, Majapahit akan berkembang pesat menjadi kerajaan paling megah di bumi Nusantara ini. Itulah yang kita harapkan bersama. Tapi mengapa terjadi hal-hal yang bertentangan sekali dengan keinginan kita? Dan telah memukul kita terus-menerus dengan kekecewaan demi kekecewaan. Sayang sekali. Kamandanu, membangun sebuah negeri itu tidak mudah. Mendirikan sebuah negeri juga bukan barang yang gampang. Tapi membangun dan melestarikan sebuah negeri jauh lebih sulit. Sekarang kita mengalaminya sendiri, bukan? Arya Kamandanu untuk sesaat lamanya berbincang-bincang dengan Lembu Sora di ruangan penjara. Mereka membicarakan segala hal mengenai perkembangan Majapahit akhir-akhir ini. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.